Halo, selamat datang kembali di channel TomVX_TV. Pada kali ini saya akan membahas kekurangan Kawasaki Versys X 250, part apa saja yang sudah saya ganti, dan kelebihan dari Kawasaki Versys X 250 ini dalam pemakaian selama 2,5 tahun dan kilometer yang tercapai 13.000 km lebih. Ya, tidak terlalu banyak ya, dikarenakan seperti yang kalian tahu kondisi masih pandemi, apalagi dengan adanya PPKM, dan saya berusaha menjadi warga negara yang baik, jadi ya tidak melakukan perjalanan jauh dahulu, sehingga kilometer ya agak lambat pertambahannya. Oke, tanpa basa-basi, agar video ini memberikan informasi terhadap kalian yang ingin memiliki motor Kawasaki versi X 250, ataupun bagi orang yang ingin tahu apa saja kelebihan dan kekurangannya dan spare partnya apa saja yang diganti dalam pemakaian kurang lebih 2,5 tahun, juga harganya. Baik, kita mulai. Yang pertama, kekurangannya dulu ya. Nomor 1, kekurangannya adalah bannya. Bannya masih tube type atau belum tubeless. Itu kekurangan pertama. Kekurangan yang kedua adalah shock breakernya yang depan nanggung. Memang travelnya panjang, cukup empuk dibandingin kendaraan motor lainnya yang biasa, tapi tidak sepanjang atau seempuk motor trail tentunya, karena orientasinya versi X ini masih on road ya. Kemudian shock belakangnya juga bisa dikatakan serba salah. Sebenarnya dia sudah bagus seperti motor trail empuk, hanya saja jika pada settingan preload standar bawaan pabrik, yaitu ada di level 2 dari 4 level, itu menyebabkan kalau kita duduk di atas motor, standar samping akan mentok. Jadi untuk saya yang berbobot kurang lebih 100 kilo, itu saya masukin ke level 3. Sorry, sedikit revisi, preloadnya ada 5 ya, bukan 4. Jadi pada saat saya setting ke preload 3, itu menggunakan standar samping tidak mentok walaupun motor sedang saya duduki. Maksudnya adalah shock belakang tidak amblas-amblas banget. Efeknya sehingga shock belakang jadi tidak terlalu empuk seperti standarnya. Kemudian yang berikutnya, spakbor roda depan kurang panjang, sehingga kalau misalkan lewat jalan kotor, mesin akan terkena cipratan dan menyebabkan kotor. Spakbornya kurang menutupi cipratan yang ke arah mesin. Akan lebih terasa tidak nyaman bila kita sedang berkendara menggunakan celana pendek, kemudian melewati genangan air, cipratan dari ban depan mengenai knalpot yang panas. Efeknya jika kena percikan airnya ke betis cukup perih. Berikutnya, sebuah masalah yang cukup banyak terjadi walaupun kendaraannya baru, yaitu segitiga depan atau posisi stang bengkok. Mungkin karena proses shipping atau pengiriman. Biasanya terjadi pada produk-produk yang CBU dari Thailand. Kebetulan punya saya dari pertama kali datang dikirim dari dealer kondisi seperti itu. Akhirnya saya terima dengan apa adanya, dan pada saat servis pertama di bengkel resmi diakalin sedikit sehingga tidak terlalu miring. Kekurangan berikutnya adalah stangnya cukup lebar, sehingga untuk nyalip-nyalip atau memasuki medan yang kecil, sempit, butuh perhitungan yang lebih.
Kekurangan berikutnya adalah lampu semua masih halogen. Hanya saja fog lamp tambahan sudah LED. Berat. Motor yang berbobot kurang lebih, kebetulan yang versi tourer itu hampir 190 kilo ya berat kosongnya, sehingga kalau berat netnya, berat basah lah istilahnya, itu kurang lebih karena tangki bensin 17 liter, oli hampir 2,4 liter, dan minyak rem dan segala-galanya, saya rasa itu akan menyebabkan pastinya motor akan seberat di atas 200 kilo. Kemudian tenaga, ini yang sering banyak orang perbincangkan. Walau mesin sama dengan menggunakan mesin Ninja, hanya saja settingan ECU-nya berbeda. Bukaan gas terhadap respon mesin akan terasa lebih smooth, bertahap. Jadi tenaga tidak akan menghentak-hentak keluar di roda belakang. Dan rasionya pun dibandingkan Ninja sedikit berbeda. Kemudian joknya, walau beberapa reviewer mengatakan joknya cukup lembut, tapi setelah saya coba selama pemakaian 2,5 tahun, sebenarnya jok utama rider dan jok pillion atau yang kita boncengin, ternyata jika digunakan lebih dari 1,5 jam akan mulai terasa kerasnya atau pegalnya. Box bawaan atau side box atau side pannier ukurannya hanya 17 liter per masing-masing. Cukup kecil menurut saya karena bentuknya yang walaupun bentuk mulut boxnya kotak, tapi ke bawahnya bentuknya menyempit dan bagian dinding samping side panniernya juga ikut menyempit, sehingga dalam menaruh suatu barang tidak efisien atau memakan tempat malah. Saya bingung kenapa nggak didesain kotak aja sekalian biar memudahkan untuk menaruh barang. Kekurangan berikutnya konsumsi BBM. Konsumsi BBM itu saya rata-rata digunakan selalu jarak jauh, kadang jarak dekat, selalu berboncengan, itu rata-rata ada di kisaran 27 km per liter. Kekurangan berikutnya, knalpot terlalu empuk, suaranya maksudnya. Kurang ngebas, kurang gahar, sehingga kurang terdengar jika kita mau lewat gitu. Suara knalpot kurang garing. Balik lagi, suara knalpot sebenarnya selera. Berikutnya side stand atau standar samping. Memang untuk motor yang besar, standar samping yang kecil itu cukup kokoh sehingga untuk menopang motor ya. Akan tetapi foot pack-nya itu sangat terlalu kecil. Jadi jika kita parkir menggunakan side stand di lahan yang tidak rata atau empuk, tidak padat ya, itu gampang amblas, jebol. Jadi kebanyakan motor ini dikasih atau ditambahkan oleh ownernya extra foot pack tambahan enlarger. Itu biasa dibeli di toko-toko variasi. Berikutnya kelemahan terakhir yang saya rasakan adalah suhu mesin tergolong panas. Tapi ya apa boleh buat, memang cc sebesar 250 dengan 2 silinder ya memang sepanas itu gitu. Setidaknya tidak sepanas Ninja dikarenakan Ninja masih menggunakan full fairing dan versi X menggunakan half fairing. Berikutnya kita akan mulai ke segmen parts apa aja yang sudah pernah ganti selama pemakaian 2,5 tahun ini. Yang pertama adalah ban. Setelah pemakaian 2 tahun, ban sudah mulai tipis, walaupun sebenarnya masih bisa dipakai. Kurang lebih setengah tahun lagi, tapi saya ganti sehingga
dengan ban merek lain tentunya yang tidak sama, ukuran hanya beda dikit, tapi saya buat tubeless walaupun pelek jari-jari. Berikutnya kanvas rem saya juga udah pernah ganti, ori merek Kawasaki, itu kurang lebih plus pasang ya, depan belakang 1 juta lebih, ya 1.050.000 atau 1.100.000. Kemudian untuk biaya servis rutin di bengkel resmi di kisaran 300 sampai 400. Sedangkan di bengkel-bengkel yang agak premium itu kurang lebih memakan biaya 800 sampai 850. Kemudian saya juga pernah mengganti aki. Itu setelah 2 tahun pemakaian. Bukan karena aki rusak, tapi aki memang sudah mulai melemah. Saya jenis orang yang tidak tunggu rusak dulu tapi langsung ganti. Harga aki plus pemasangan di bengkel resmi seharga 1,2 juta rupiah. Kemudian setelah penggunaan selama 2 tahun, pendik starter juga mengalami masalah. Kadang mau menggunakan starter, terkadang tidak, walaupun kondisinya masih 50-50 atau 50% mau, 50% tidak. Bendik starter ori dari Kawasaki saya pernah ganti seharga 400, dan itu pun sudah berikut pemasangan. Hal terakhir yang sempat saya sudah ganti adalah lampu utama halogennya sempat putus di pemakaian baru setahun. Itu saya ganti halogen orisinil di bengkel resminya, itu dikenakan biaya kurang lebih 200.000. Baik, sekarang kita mulai bahas kelebihannya ya. Kelebihannya salah satunya adalah peleknya jari-jari, sehingga memiliki durability yang lebih baik jika penggunaan off-road. Kemudian shock breaker depannya tergolong lebih baik dibandingkan motor biasa, hampir tidak pernah bottoming, cukup lembut tapi tidak seempuk motor trail, sehingga motor ini sangat stabil jika dipakai di on-road karena shock tidak terlalu empuk, tidak terlalu stiff. Shock belakang berbentuk unitrack. Itu maksudnya garpu dan penggunaan shock belakang itu ada mediatornya yang bernama teknologi unitrack dari Kawasaki, sehingga ayunannya akan lebih baik dan lebih empuk seperti layaknya motor trail. Stang lebar sehingga memudahkan pengendalian, terutama di jalan yang tidak mulus, dan tinggi dan cukup lebar sehingga anti pegal jika digunakan jarak jauh. Windshield yang tinggi juga cukup baik dalam menghalau angin dari depan. Handguard pun cukup baik untuk menahan angin juga dan pentalan kerikil dari depan. Kemudian kapasitas tangki bensin 17 liter, cukup besar sehingga untuk konsumsi BBM yang kurang lebih 27 km per liter akan dapat menjangkau jarak yang kurang lebih dalam satu tangki yaitu 400 km. Jok walaupun agak keras tapi cukup nyaman didudukin. Berat motor yang cukup berat membuat motor stabil saat cruising di jalanan on-road. Adanya pannier samping dan adanya bracket untuk top box belakang dapat mengakomodasi dari peralatan-peralatan atau bawaan barang yang kita bawa. Jarang motor trail ada center stand, akan tetapi kombinasi antara motor trail dan motor on-road ini ada side stand dan ada center stand, di mana memudahkan dalam memarkir atau untuk menyiapkan kendaraan dalam posisi tegak, sehingga kita dapat mengatur memarkir lebih baik atau melakukan hal-hal lainnya yang membutuhkan kondisi motor tegak. Sudah ada crash bar.
Fog lamp penerangan cukup membantu dalam memberikan penerangan dari lampu utama. Mesin 250 cc 2 silindernya cukup bertenaga walaupun akselerasi cukup lambat. Jenis mesinnya pun adalah overbore, sehingga untuk mendapatkan torsi yang enak, akselerasi yang lebih baik harus dilakukan dalam putaran mesin minimal 6000 rpm. Jenis mesin seperti ini rpm dapat berputar cukup tinggi sampai 13.000 rpm. Sistem pengeremannya cukup baik. ABS-nya bekerja dengan cukup halus. Remnya juga cukup pakem. Feel-nya juga enak, baik itu rem depan maupun rem belakang. Karena motor yang versi saya beli ini sudah dual channel ABS. Untuk sensor speednya berada di roda belakang. Engine cover sudah ada walaupun berbahan plastik. Berikutnya masuk ke section apa saja yang saya sudah rubah pada motor saya ini. Yang pertama, saya menambahkan top box seat dengan kapasitas 48 liter. Memang dari bracket top box bawaan versi SEK ini untuk base plate dari set 48 ini tidak masuk, maka sedikit saya akalin. Bracketnya pada base plate bawaannya saya lubangi agar lubangnya cocok dengan base plate kepunyaan dari set 48 saya. Kemudian saya juga sudah mengganti lampu sen depan dan belakang menggunakan produknya AHM, sehingga sudah menggunakan LED seperti pada CBR 150 atau CBR 250. Dan yang terakhir, saya juga sudah mengganti ban bawaannya dari Kawasaki versi X ini, yaitu IRC Trailwinner, dimana sebenarnya bannya masih on road banget lah, kurang off road, sehingga saya ganti dengan Corsa Platinum Cross S. Karena ban yang sebelumnya memang sudah waktunya ganti juga. Dan walaupun menggunakan pelek jari-jari, saya sudah membuat jadi tubeless lah, ditubelessin untuk pada saat saya mengganti ban ke Corsa Platinum Cross X. Dan saya menggantinya di rumah ban motor 2 yang berletak di Durensawit. Sekian, terima kasih.